Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Arfi Nashat, Sofyan Dwiantoro, dan Syahrul Saputra, akan mempresentasikan mengenai heat exchanger. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Satu, perpindahan panas. Perpindahan kalor adalah ilmu yang mempelajari berpindahnya suatu energi berupa kalor dari suatu sistem ke sistem lain karena adanya perbedaan temperatur. Perpindahan kalor tidak akan terjadi pada sistem yang memiliki temperatur sama. Perbedaan temperatur menjadi daya penggerak untuk terjadinya perpindahan kalor, sama dengan perbedaan tegangan sebagai penggerak arus listrik. Proses perpindahan kalor terjadi dari suatu sistem yang memiliki temperatur lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Keseimbangan pada masing-masing sistem terjadi ketika sistem memiliki temperatur yang sama. Selanjutnya, heat exchanger adalah alat penukar panas atau heat exchanger dan disingkat dengan huruf HE adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya, medium pemanasan dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa sebagai air pendingin atau cooling water. Penukaran panas dirancang sebisa mungkin agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Pertukaran panas terjadi karena adanya kontak baik antara fluida terdapat dinding yang memisahkannya, maupun keduanya bercampur langsung atau direct kontak. Penukaran panas sangat luas dipakai dalam industri seperti kilang minyak, pabrik kimia maupun petrokimia, industri gas alam, refrigerasi, pembangkit listrik. Salah satu contoh sederhana dari alat penukar panas adalah radiator mobil di mana cairan pendingin memindahkan panas mesin ke udara sekitar. Lanjut ke jenis-jenis heat exchanger. Berdasarkan sistem kerjanya, pertukaran panas secara langsung. Fluida panas bercampur dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah atau direct kontak dalam suatu bejana, misal ejektor dan deirator. Lalu pertukaran panas tidak langsung. Fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin atau indirect kontak. Ada media perantara seperti pipa, plat, atau media pemisah. Misal kondensor, economizer air, preheater pada boiler. Berikut adalah contoh perpindahan panas secara langsung. Berikut adalah gambar deirator dan ejektor. Dan selanjutnya adalah perpindahan panas secara tidak langsung. Adalah contoh kondensor dan economizer in boiler. Lanjut, berdasarkan arah aliran. Pertukaran panas aliran searah atau co-current atau parallel current. Fluida dingin dan panas masuk pada sisi penukar panas yang sama, mengalir dengan arah yang sama dan keluar pada sisi yang sama pula. Kekurangan, temperatur fluida dingin yang keluar atau tap tidak
dapat melebihi temperatur fluida panas yang keluar dari alat penukar panas atau THB, sehingga diperlukan media pendingin atau media pemanas yang banyak. Lanjut, pertukaran panas, aliran berlawanan arah atau counter current. Fluida dingin dan panas masuk pada sisi penukar panas yang berbeda atau berlawanan, dan keluar pada sisi yang berlawanan pula. Kelebihan, temperatur fluida dingin yang keluar atau TCB lebih tinggi dibanding temperatur fluida panas yang keluar dari alat penukar panas atau THB, sehingga dianggap lebih baik dari aliran searah. Berikutnya akan dilanjutkan rekan saya, Sofyan Dwiantoro. Selanjutnya ini adalah grafik antara co-current dan counter current. Untuk aliran grafik pada co-current itu arah alirannya itu searah, di mana untuk suhu THB dan TCB itu tidak akan berseberangan. Sedangkan pada counter current untuk THA dan THB itu berlawanan dengan TCO dan TCB, sehingga arah aliran itu berlawanan. Nah, pada grafik ini untuk suhu output dari fluida panas bisa berseberangan dengan arah fluida dingin. Selanjutnya tipe-tipe heat exchanger. Yang pertama adalah double pip heat exchanger atau penukar panas pipa rangkap. Merupakan salah satu jenis penukar panas di mana susunan pipa ganda dalam jenis penukaran panas dapat digunakan berlawanan arah aliran atau searah, baik dengan cairan panas ataupun dingin. Alat penukar panas pipa rangkap terdiri dari dua pipa logam standar yang di kedua ujungnya dilas menjadi satu atau dihubungkan dengan kotak penyekat. Fluida yang satu mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida kedua mengalir di dalam ruang anulus antara pipa luar dengan pipa dalam. Alat penukar panas jenis ini dapat digunakan pada laju alur fluida yang kecil dan tekanan operasi yang tinggi. Untuk kelebihan dari double pip heat exchanger ini adalah mampu beroperasi pada tekanan yang tinggi, resiko tercampur fluida sangat kecil, mudah dibersihkan pada bagian fitting, fleksibel dalam berbagai aplikasi dan pengaturan pipa, dapat dipasang seri ataupun paralel, pressure drop dan LMTD bisa diatur. Sedangkan untuk kekurangannya double pip ini, yang satu kapasitas perpindahan panasnya sangat kecil, yang kedua mahal, yang ketiga area perpindahan colornya kecil, kurang dari 50 meter persegi. Selanjutnya jumlah fluida yang bisa dipakai kecil. Ini merupakan gambar dari double pip heat exchanger. Yang kedua, seal and tube heat exchanger atau penukar panas cangkang dan buluh. Jenis ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam industri perminyakan. Alat ini terdiri dari sebuah sel atau tabung atau silinder besar, di mana
Di dalamnya terdapat suatu bundel atau berkas pipa dengan diameter yang relatif kecil. Satu jenis fluida mengalir di dalam pipa-pipa, sedangkan fluida lainnya mengalir di bagian luar pipa, tetapi masih di dalam sel. Alat penukar panas sel N-tube terdiri dari suatu bundel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau cangkang. Fluida yang mengalir di dalam bundel pipa, sedangkan fluida yang lain mengalir di luar pipa pada arah yang sama, berlawanan, atau bersilangan. Kedua ujung pipa tersebut dilas pada penunjang pipa yang menempel pada mantel. Untuk meningkatkan efisiensi pertukaran panas, biasanya pada alat penukar panas, sel N-tube dipasang sekat atau baffle. Ini bertujuan untuk membuat turbulensi aliran fluida dan menambah waktu tinggal atau resident time. Namun pemasangan sekat akan membesar pressure drop operasi dan menambah beban kerja pompa, sehingga laju alir fluida yang dipertukarkan panasnya harus diatur. Untuk kelebihan dan kekurangan sel N-tube, untuk kelebihannya itu thermal performance lebih tinggi dari tipe heat exchanger yang lain. Kemudian tekanan lebih tinggi dari heat exchanger flat and frame. Efisiensi tinggi memerlukan tempat yang minim dan mudah dirawat. Mudah beradaptasi hampir semua tipe liquid chilling. Untuk kekurangannya, thermal performance lebih rendah dari heat exchanger flat and frame. Tekanan lebih rendah dari heat exchanger double pipa. Dan ini untuk gambar dari sel N-tube heat exchanger. Untuk yang ketiga, itu jenis flat and frame heat exchanger. Untuk alat penukar panas ini terdiri dari plat-plat tegak lurus, bergelombang, atau profil lain. Pemisah antara plat tegak harus dipasang menyekat lunak, biasanya terbuat dari karet. Plat-plat dan sekat disatukan oleh suatu perangkat penekan yang pada setiap sudut plat terdapat lubang pengalir fluida. Melalui lubang ini, fluida dialirkan masuk dan keluar pada sisi yang lain. Sedangkan fluida yang lain mengalir melalui lubang dan ruang pada sisi sebelahnya, karena ada sekat. Untuk kelebihan dan kekurangan plat and frame, untuk kelebihannya, koefisien perpindahan panas tinggi, area perpindahan panas luas, penurunan tekanan rendah, dan efektivitas tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya, kemampuan tekanan rendah, ada banyak jenis exchanger plat yang permanen atau tipe close, tidak cocok untuk gas. Kemudian seal karet harus sering dicek. Frame mudah tersumbat dan padatan tersuspensi. Dan ini untuk gambar flat and frame heat exchanger. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan dari heat exchanger. Dalam heat exchanger, hukum yang terjadi yaitu asas Planck, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Jadi, kalor yang dilepas oleh fluida panas sama dengan kalor yang diserap oleh fluida dingin. Atau Q hot sama dengan Q cool. Maka dari itu, Q hot atau untuk fluida panas sama dengan M kali Cp kali ΔT. Maka M kali Cp sama dengan Cp dikali temperatur suhu fluida panas
masuk dikurangi suhu fluida panas keluar. Sedangkan pada Q cool atau fluida dingin, yaitu M dikali Cp atau kalor jenis fluida dikali delta T. Delta T-nya yaitu TCI TCO atau suhu fluida dingin out dikurangi THI, suhu fluida panas in. Untuk keterangannya, yaitu QH sama dengan kalor dilepas fluida panas, satuannya Joule. Kemudian QC sama dengan kalor diserap fluida dingin dengan satuan Joule. Kemudian M yaitu massa fluida dalam satuan gram. Kemudian Cp kalor jenis fluida atau dalam satuannya Joule per gram dikali Kelvin. Kemudian THI atau suhu fluida panas masuk, satuannya Kelvin. Kemudian THO, suhu fluida panas keluar atau out dengan satuan Kelvin. Kemudian TCI, yaitu suhu fluida dingin in atau masuk dengan satuan derajat Kelvin. Yang terakhir yaitu TCO atau suhu fluida dingin out atau keluar dengan satuan derajat Kelvin. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soalnya yaitu air mengalir masuk ke counter current atau alat penukar panas dengan rate 0,6 kg per second dan suhu 308 derajat Kelvin. Dipanaskan dengan menggunakan uap pada suhu 383 derajat Kelvin dan rate 2,85 kg per second. Lalu ditanyakan yaitu jika uap keluar dari alat dengan suhu 353 derajat Kelvin, maka suhu air keluar dari alat adalah titik. Dengan diketahui Cp air sama dengan 4200 Joule per kilogram kali Kelvin dan Cp uap sama dengan 1890 Joule per kilogram kali derajat Kelvin. Baik, untuk proses pengerjaannya, yaitu dalam counter current yang terjadi, yaitu fluida panas yang masuk, kemudian ada fluida dingin yang masuk, lalu juga ada fluida panas keluar dan fluida dingin yang keluar. Maka dari itu, reaksi yang terjadi yaitu fluida panas atau uap dengan M sama dengan 2,85 kg, Cp sama dengan 1890 Joule per kilogram kali derajat Kelvin. Kemudian untuk delta T-nya yaitu T-in sama dengan T-out, yaitu 383 min 353. Maka diketahui delta T dari fluida panas yaitu 30 derajat Kelvin. Untuk selanjutnya yaitu fluida dingin atau air dengan M sama dengan 0,6 kg, Cp sama dengan 4200 Joule per kilogram kali derajat Kelvin. Dan delta T-nya yaitu T-out min T-in. Yang diketahui hanya T-in-nya saja, jadi masih ditulis T-out min 308. Kemudian dimasukkan ke rumus Q hot sama dengan Q cool, yaitu M dikali Cp kali delta T sama dengan M kali Cp kali delta T, yaitu 2,85 dikali 1890 dikali 30 sama dengan 0,6 dikali 4200 dikali dalam kurung T out min 308. Lalu 161.595 sama dengan 2.520 dikali dalam kurung T out min 308. Lalu 2.520-nya berpindah ruas menjadi 161.595 dibagi 2.520 sama dengan T out min 308.
dan didapatkan 64,125 sama dengan T out min 308. Lalu 64,125 ditambah 308 sama dengan T out. Jadi 372,125 sama dengan T out. Maka dari itu yang diketahui akhirnya T out sama dengan 372,125 derajat Kelvin. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.